Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi PPH orang pribadi sebagai karyawan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Yoga Dwi Pamungkas, Sahrul Ramadan Ilham, Putri Anggita Sari, dan Riza Riantina. Pengertian: pajak penghasilan pribadi umumnya dikenal sebagai pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP. PPHOP adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Objek pajak. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 2. Harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Warisan. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, apabila diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak tertentu akan menjadi penghasilan, dan penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari TK yaitu tidak kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga, K atau kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga, K atau I atau kawin tambahan untuk istri hanya seorang yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Berikut ada daftar PTKP untuk perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi mulai tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut. Untuk laki-laki atau perempuan yang lajang, TK 0 yaitu 54 juta, untuk TK 1 58.500.000, untuk TK 2 63 juta, untuk TK 3 yaitu 67.500.000. Untuk laki-laki kawin, untuk K0 yaitu 58.500.000, untuk K1 63 juta, untuk K2 67.500, dan untuk K3 72 juta. Untuk penghasilan suami dan istri yang digabung yaitu KI 0 112.500, untuk KI 1 117 juta, dan untuk KI 2 121.500, dan untuk KI 3 126 juta. Contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda. Sedarah lurus yaitu ayah, ibu, dan anak kandung. Semenda lurus adalah mertua dan anak tiri. Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Saudara dari ayah atau ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Bagaimana cara-cara pembayaran PPH orang pribadi? Saat ini ada dua cara membayar pajak penghasilan atau PPH, yaitu menyetornya secara langsung dan menyetor melalui online. Untuk membayar pajak penghasilan, Anda harus mengunjungi loket pada Bank Persepsi, Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Persepsi Mata Uang Asing. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah dikenai tarif 5%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 50 juta rupiah
sampai dengan 250 juta rupiah dikenai tarif 15%. Yang ketiga, lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenai tarif 25%. Yang terakhir, lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah dikenai tarif 30%. Langkah-langkah untuk mendapatkan besaran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. Pertama, hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besaran nilai penghasilan neto yang diperoleh dalam 1 tahun dapat diketahui dari hasil pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau bukti potong pajak yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Kedua, kurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari penghasilan neto tersebut. Besaran penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Dan yang keempat, 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Besaran penghasilan tidak kena pajak ditentukan dari kondisi pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Dari hasil perhitungan tersebut, kita mendapatkan besaran penghasilan kena pajak. Berikut adalah ilustrasi dari kasus PPh orang pribadi. Sejak tahun 2017, Syita bekerja pada PT Sidojoyo dengan memperoleh gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan, serta membayar iuran pensiun senilai 200.000 rupiah. Status Syifa saat ini adalah menikah namun belum mempunyai anak. Adapun di bulan Januari 2018, penghasilan Syita hanya berasal dari gaji saja. Hitunglah berapa PPh pasal 21 bulan Januari milik Syita. Yuk kita capcus ke pembahasannya. Ya, pada slide ini kita akan membahas studi kasusnya. Diketahui gaji tersebut sebesar 6 juta rupiah, dikurangi biaya jabatan sejumlah 300.000, ditambah dengan iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah, diperoleh pengurangannya sebesar 500 rupiah. Maka 6 juta dikurangi 500.000 rupiah, diperoleh penghasilan neto sebulan sejumlah 5.500.000 rupiah. 5.500.000 rupiah dikali 12 untuk menghasilkan penghasilan neto setahun sebesar 66 juta rupiah. 66 juta rupiah dikurangi PTKP setahun yang meliputi WP sendiri sebesar 54 juta rupiah, ditambah dengan status menikah Syifa sebesar 4.500.000 rupiah. PTKP setahun totalnya sejumlah 58.500.000 rupiah. 66 juta dikurangi 58.500.000 rupiah diperoleh PKP setahun sebesar 7.500.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali 7.500.000 rupiah diperoleh hasil sebesar 375.000 rupiah. 375.000 rupiah dibagi 12 untuk memperoleh PPh pasal 21 bulan Januari yaitu sebesar 31.250 rupiah. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah tutur kata.
Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.